Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ventilator sebagai salah satu alat bantu pernapasan bagi pasien COVID-19. Data 22 Juli tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 14.562.550 kasus di seluruh dunia dengan 215 negara yang terjangkit. Kasus positif di Indonesia telah menyentuh angka 90.000 pada data 22 Juli tahun 2020, dengan rincian 91.751 kasus positif, 50.255 kasus sembuh, dan 4.459 kasus kematian. Sekitar 5-15% pasien yang terinfeksi COVID-19 membutuhkan perawatan intensif dan ventilator. Data April tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 8.413 ventilator yang tersedia di 2.867 rumah sakit di Indonesia. Apa itu ventilator sebenarnya? Ventilator adalah alat yang digunakan sebagai life support di bidang kedokteran. Ventilator ini akan digunakan ketika paru-paru tidak bekerja secara optimal. Ventilator akan membantu memompa oksigen ke dalam darah dan membantu kecukupan oksigen. Ventilator akan menghembuskan oksigen selama beberapa detik ke paru-paru dan berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru pasien. Mungkin masih banyak di antara kalian yang bertanya-tanya mengapa ventilator digunakan pada beberapa pasien COVID-19. Beberapa pasien COVID-19 mengalami kesulitan bernapas. Hal ini akan menyebabkan jumlah oksigen yang diterima oleh tubuh berkurang. Penggunaan ventilator akan membantu pernapasan pasien dan membantu meningkatkan konsentrasi oksigen yang akan diterima oleh pasien. Tetapi karena jumlah ventilator yang sangat terbatas, maka ventilator hanya digunakan untuk pasien yang benar-benar kesulitan bernapas. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip kerja dari ventilator. Dasar penggunaan ventilator ini adalah untuk membantu perawatan pasien dalam berbagai keadaan. Keadaan yang berbeda ini bergantung pada keadaan tiap individu dan jenis perawatan yang berbeda. Terdapat dua metode atau mode yang digunakan pada ventilator. Yang pertama adalah mandatory mode. Pada metode ini atau mode ini, jalannya ventilator akan terkontrol oleh alat berdasarkan volume. Proses ventilasi ini dapat di-trigger oleh alat maupun pasien. Jika proses ventilasi di-trigger oleh pasien, maka pasien dapat bernapas secara bebas sesuai kondisi pasien dengan frekuensi inspirasi pasien berada pada range tertentu sehingga frekuensi menjadi konstan. Jika proses ventilasi di-trigger oleh alat, maka proses pernafasan pada pasien akan didasarkan oleh waktu yang telah diatur pada alat. Terdapat proses ekspirasi yang dikontrol oleh aliran udara pada metode ini. Jika diatur oleh aliran udara, proses ekspirasi akan bergantung dari proses pernapasan pasien dan keadaan paru-paru pasien. Jika bergantung pada waktu, maka permulaan dari proses ekspirasi pasien tergantung oleh waktu inspirasi yang sudah diatur pada alat. Mode yang selanjutnya adalah spontaneous breathing mode. Berbeda dengan mode sebelumnya yang dikontrol oleh volume, mode ini dikendalikan oleh tekanan. Pada mode ini, pasien akan menentukan volume inflasi dan frekuensi pernapasan. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih atas perhatiannya.